Protokol ibadah adaptasi kebiasaan baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12 sampai 60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dapat memberi salam kepada Bapak Gembala di luar gereja, tentu saja dengan menjaga jarak dan tanpa berjabat tangan. Gunakan lutut atau siku untuk membuka pintu toilet. Penjualan dan pembelian makanan di kantin tetap harus memperhatikan jarak dan kebersihan tangan setelah memegang uang atau bungkusan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kau baik, kebaikanmu, Selamanya, kesetiaanmu, selamanya, keagunganmu, selamanya, oh, selamanya. Hanya Kau selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. selamanya, Kami mengasihi Engkau, oh, kami meninggikan. selamanya, Haleluya, Kau selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini senang sekali rasanya kita boleh sama-sama bertemu dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun kita semua yang hadir dalam ibadah hari ini. Saya percaya kita semua ada saat ini karena kemurahan, karena kebaikan-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sama-sama siapkan hati kita. Kita katakan mau bersyukur. Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan terima kasih buat nafas yang baru Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Buat penyertaan tangan-Mu yang tiada berhenti dalam kehidupan kami Bapa. Biar saat ini Tuhan pakai setiap kami anak-anak-Mu yang rindu dan haus Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian-pujian kami Tuhan Yesus. Biar pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa sembah-Mu yang terbaik. Katakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena karya-Mu besar Tuhan, karena kebaikan-Mu besar. Terima kasih, terima kasih. Tak ada habisnya Tuhan, tak pernah berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu, hanya bagi
memuliakan kami. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan, tahta kemuliaan-Mu. Pujian kami, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu, amin, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami jadi Tuhan, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala sembah syukur kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, amin, kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji dan memuliakan-Mu. Sama-sama katakan amin, amin. Berkemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah
Allah yang selalu mengurapi kita umatnya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh bersukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus hadir di setiap tempat Bapak Ibu Saudara, mengurapi bahkan memberi kemenangan buat kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat ini. Sama-sama nyatakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan, setiap belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari angkat sorakmu Bapak Ibu, bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Tetap beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hidup. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Kami percaya belenggu dosa, amin, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang bersinar tercurah, amin, umatnya nyata. Mari jemaat kami bertepuk tangan, katakan anggur baru tercurah, amin, rapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama sorakan Bapak Ibu Saudara. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata sekali lagi katakan amin. Nyata kuasanya. Amin. Yang setuju Dia Allah yang hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Dia Allah yang terus mengurapi umatnya, memberikan kemenangan. Dia gak akan pernah sekalipun lepaskan tangannya buat kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami mau katakan kami gak takut Tuhan. Hari ini kami mau katakan kami gak gentar Yesus. Amin. Ku tidak takut
Puji Tuhan saudara, selamat kembali kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada saat ini di minggu yang kedua di bulan April dalam suasana Paskah. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara sekalian di rumah, mari kita akan menyimak akan firman Tuhan yang bertema pagi ini ialah Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Inilah tema kita sepanjang bulan April yang telah Bapak Gembala berikan bagi kita untuk kita dengar bersama-sama. Dalam ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dari ayat inilah subtema yang dibangun oleh Bapak Gembala bagi kita sekalian. Dikatakan demikian dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, inilah firman Tuhan, sekali lagi saya bacakan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nas ini kita akan menemukan 3 kenyataan kabar baik dari Tuhan bagi kita umatnya. Pagi ini kita akan dengar, kita menemukan 3 kenyataan kabar baik dari Tuhan bagi kita umatnya. Mari kita akan temukan 3 kenyataan kabar baik tersebut. Yang pertama, kabar baik yang pertama adalah pengakuan dari Daud. Apa itu pengakuan daripada Daud? Dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi, katakan sekarang aku tahu. Saudaraku, bukankah ini kabar baik ketika kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Kita mengalami pertolongan dan jamahan daripada Tuhan. Dan kita mengetahui itu dan kita katakan, sekarang aku tahu melalui pengakuan kita. Ini yang Daud alami, saudaraku. Pengakuan daripada Daud. Daud seorang yang mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Daud menyadari dalam hidupnya apa itu kebaikan Tuhan baginya. Minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita telah dengar bagaimana Daud mengalami pertolongan daripada Tuhan. Apa yang dialami oleh Daud tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa hal yang sama juga berlaku bagi kita umatnya. Bagaimana Tuhan menolong Daud ketika Daud dalam kesesakan. Di mana Tuhan menolong Daud ketika Daud dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Gimana Tuhan menolong Daud ketika Daud mengalami pengkhianatan dari orang-orang Sipi. Saudaraku, tapi hal-hal tersebut, pengalaman-pengalaman Daud tersebut, Daud melihat. Sehingga Daud berkata, sekarang aku tahu. Saudaraku, inilah kebaikan Tuhan bagi kita yang dialami oleh Daud. Pertanyaan, apa yang harus kita sadari tentang kebaikan Tuhan bagi kita? Pagi ini kita akan merenungkan, kalau kita dengar kabar baik tentang kebaikan Tuhan terhadap Daud dan Daud mengakui itu. Sekarang mari kita renungkan, kita kembali pada diri kita sendiri. Dapatkah kita seperti Daud yang berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang menolong aku. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan apa saja. Kalau Tuhan menolong Daud dalam kesesakan, Tuhan menolong Daud dalam maut, Tuhan menolong Daud ketika dia dihianati.
Bukankah itu pun kita pernah mengalami, di mana kita dalam kesendirian, dalam kesesakan kita melihat pertolongan Tuhan. Kabar baik yang kedua, yang pagi ini kita akan dengar, bahwa Tuhan memberi kemenangan. Saudaraku, bukan saja Daud mengaku, sekarang aku tahu. Tapi yang kedua, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kepada siapa Tuhan memberikan kemenangan? Kepada orang yang diurapinya. Saudaraku, kayak saya sinonimkan kata diurapi, saya menggunakan kata dipilihnya. Saudaraku, sebelum kita diurapi pasti kita dipilih dulu. Nah, sekarang Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang dipilihnya. Apa realitanya bagi kita saat ini? Apa yang dialami oleh Daud dalam perjanjian lama adalah satu kenyataan realita yang dialami oleh Kristus bagi kita di dalam perjanjian baru. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Daud mengalami kemenangan dan pertolongan daripada Tuhan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun, bukankah Kristus telah menang atas maut? Dalam minggu-minggu Paskah ini yang masih dalam suasana Paskah, saudaraku, kita melihat bagaimana kemenangan yang dimulai daripada Kristus. Dalam Paskah saat ini yang harus kita alami, apa yang akan datang? Kemenangan seperti apa? Daud mengalami kemenangan pada masa lalu yang dialami oleh Daud dalam perjanjian lama. Dimulai juga oleh Kristus dalam perjanjian baru, di mana Kristus telah mengalahkan maut bagi kita. Saku di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan ke-8. Bukti di mana Kristus telah menang. Bukti di mana Kristus telah mengalahkan maut. Dan itu diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan demikian dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai 8. Ayat 3 katakan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kabar baik yang pertama yang kita dengar, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Ini yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dan ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kabar baik yang kita dengar kembali tentang Kristus saat ini, bahwa dia telah mati benar untuk dosa-dosa kita, namun dia telah dibangkitkan dan dia mengalahkan maut. Ini yang menyatakan tentang bukti kemenangan Kristus bagi kita. Dia telah mengalahkan maut dan dia dibuktikan melalui penampakan dirinya setelah kebangkitannya. Dalam ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dari ayat ini kita menemukan Yesus menampakkan dirinya pertama kepada Kepas, kedua kepada ke-12 muridnya, dan yang ketiga kepada 500 orang lebih di dalam ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudaraku, inilah 3 penampakan Yesus sebagai bukti kemenangan dia atas maut yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 8. Saudaraku, ayat 3 sampai 8. Saudaraku,
Maaf, bukan pada 1 Korintus pasal yang ke-13, tapi 1 Korintus pasal yang ke-3. Ayat 3 sampai 8. Saudaraku, dan bukti yang ketiga, yang keempat, dia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul, ayat yang ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang terakhir, yang kelima, ia menampakkan diri kepada Rasul Paulus dalam ayat yang ke-8. Nah saudaraku, inilah bukankah kabar baik bagi kita, bahwa Kristus telah menang, dan kemenangannya itu dia nyatakan melalui penampakan dirinya kepada beberapa orang sebagai bukti bahwa dia telah bangkit. Nah saudaraku, kabar baik yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menjawab dari surganya kepada orang yang menerima kemenangannya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan bagi kita, umatnya. Saudaraku, kemenangan yang tidak biasa. Saudaraku, dalam suasana Paskah ini Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Satu kemenangan yang tidak biasa. Nah kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, satu kemenangan yang tidak biasa, kenapa kita dalam mengiring Tuhan biasa-biasa saja? Oh saudaraku, mari kita memiliki semangat untuk kita tetap mengiring dan percaya kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan kemenangannya itu adalah kemenangan yang tidak biasa. Yang kedua, kemenangan yang gilang gemilang yang Daud katakan, yang Tuhan berikan kepada Daud adalah kemenangan yang istimewa. Saudaraku, dalam pergumulan Daud, sebagai orang yang diurapi oleh Allah, sebagai orang yang dipilih oleh Allah, dan Daud mengalami kemenangan, dan kemenangannya itu adalah kemenangan yang istimewa. Dia melihat Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mengakui, sekarang aku tahu. Saudaraku, dan yang terakhir, kemenangan yang seperti apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan yang biasa, tetapi bukan juga ada satu kemenangan istimewa. Yang terakhir ada kemenangan yang spesial. Oh, spesial, kemenangan yang secara khusus hanya diberikan kepada kita umatnya, orang-orang pilihannya. Diberikan bagi kita oleh karena apa? Karena tangan Tuhan yang kuat. Saudaraku, dalam setiap pergumulan yang kita alami, ketidakmampuan kita, mari kita boleh berseru kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan ketika kita boleh mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita enggak mampu, enggak sanggup. Maka disitulah Tuhan turun tangan bagi kita. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita dapat memahami kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita kabar baiknya untuk apa? Kabar baik bagi kita orang-orang yang percaya yang dipilihnya. Kabar baik bagi kita karena Kristus telah mati, telah menang mengalahkan maut, memberikan kehidupan bagi kita orang-orang yang diurapinya. Kabar baik bahwa Tuhan mau menjawab doa yang kita panjatkan. Seberapa banyak di antara saudara saat ini yang ingin meraih kemenangan yang daripada Tuhan? Seberapa banyak pergumulanmu di rumah tanggamu saat ini? Dengar kabar baik saat ini. Ketika doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan, inilah saatnya bagi saudara semua, bagi kita semua, untuk mengaminkan bahwa Tuhan mau menjawab setiap doa kita. Kiranya Tuhan tolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk kabar baik yang boleh kami dengar Tuhan saat ini. Di mana Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Seperti kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan Tuhan buktikan itu melalui kemenangan Yesus Kristus bagi kami.
Dan kami boleh bersyukur kalau Tuhan mau memberikan kemenangan yang luar biasa, yang spesial bagi kami. Kami percaya Tuhan, tak pernah putus-putusnya kami boleh berharap. Dan menaruh harap kami dan berdoa kepada Tuhan untuk memohon bahwa pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Memberkati sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati dengan segala kelimpahan, yang sakit boleh disembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan, yang dalam masalah Tuhan memberikan buka jalan, yang mereka membutuhkan pertolongan daripada Tuhan saat ini. Mari Tuhan hadir. Ketika mereka mengangkat tangan mereka kepadamu, maka Tuhan akan menurunkan tangan untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh melakukan ibadah untuk memuliakan besar nama-Mu Tuhan. Walaupun melalui online, kami percaya kuasa-Mu nyata di setiap rumah, setiap jiwa-jiwa yang terbuka buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat yang Kau kasihi Tuhan, yang sedang sakit, sedang bermasalah dengan kesehatannya, dengan pekerjaannya, dengan ekonominya, dengan usahanya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka satu persatu Tuhan. Biarlah kami boleh melewati setiap perkara dengan sebagai pemenang karena Engkau, karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya kasih sayang, kemurahan, kuasa tercurah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Dan saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita terus dalam lindungan dan berkat-Nya Tuhan. Nantinya kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk tetap menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi. Biarlah terus kita boleh ada dalam lindungan-Nya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.